Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari penyanyi cantik tanah air Bunga Citra Lestari, siap gelar konser di Singapura sebagai titik baliknya. Bunga Citra Lestari alias BCL akan menggelar konser di Singapura. Bertajuk Blossom Intimate Concert, konser BCL ini akan diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 di Resort World Singapura. Konser ini tentu amat sangat berarti bagi BCL karena ini adalah titik kebangkitannya usai merasakan keterpurukan ditinggal Ashraf Sinclair pada 2020 lalu. Sejak saat itu BCL mengaku sudah berkali-kali mencoba untuk bangkit namun selalu saja jatuh lagi. Waktu pun berlalu, BCL tentu saja tak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia pun mencoba untuk kembali berdiri dengan membuat konser akbar di luar negeri. Ibu satu anak ini menyebut bahwa pola pikirnya sudah banyak berubah semenjak musibah kehilangan suami di tahun 2020. Sesuai dengan tema konser yakni Blossom yang berarti adalah merekah, BCL berharap bahwa ini adalah saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu bermekaran seperti sebelumnya dan bahkan lebih baik lagi. BCL berharap bisa menjadikan konser ini sebuah pelajaran yang melatihnya untuk terus bangkit apabila terjatuh dan terpuruk. Dalam konser ini, BCL akan turut serta mengajak Ariel Noah dan Alvin Joe yang merupakan anak didiknya di X Factor Indonesia. Berikut wawancara dengan Bunga Citra Lestari. Dia lagi untuk bisa lebih. Lovi, sini handphone lu, nitip ini, teknik. Sebenarnya kalau dipersiapin dari dulu, kan aku bilang aku tadi berjalannya, maksudnya melalui sebuah proses dalam hidup itu aku nggak pengen buru-buru gitu. Jadi aku cuma ingin melakukan di saat aku merasa mentally, physically semuanya aku siap gitu. Ada yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau ditanya dari dulu enggak, tapi memang always selalu ada keinginan di kepalanya penyanyi musisi itu untuk punya konser itu pasti. Tapi aku sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir kalau emang mau bikin konser di luar gitu, di Singapura gitu. Tapi ternyata bisa terjadi, jadi opportunity-nya ada, dan aku rasa akunya juga siap. Jadi kayak perfect timing aja sih untuk bisa berkolaborasi gitu ya, untuk bisa ada di Singapura. Jadi ya aku amat sangat excited. Alasan mengundang Ariel juga nih untuk buat kolaborasi di Ini kan gue udah lama. Unge, aku nanya baju dong. Boleh nanya baju nanti? Ya, sebentar boleh. Kalau misalnya kenapa ada bintang tamu Ariel, ada Alvin, aku tadi udah jelasin Alvin tuh sebagai anak didik aku rasa dia deserve that stage gitu untuk masih lihat dirinya dia gitu, bagaimana aku sampai ini lihat Alvin dengan segala potensinya, orang udah bisa lihat dan sudah dibuktikan di X Factor dia menjadi juara satu. Aku rasa setelah X Factor selesai aku masih bisa membawa dia lagi untuk bisa lebih bersinar lagi dan disaksikan oleh banyak sekali orang yang lebih lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga sekarang kita mau ke Singapura. Mudah-mudahan ini bisa he deserve it gitu kalau menurut aku. Kalau untuk Ariel, ya aku tadi udah bilang aku bersahabat dengan Ariel, kita banyak sekali kolaborasi yang bersama-sama gitu ya. Kita juga punya lagu duet, lagu bareng, dan itu tidak cuma satu lagu, ada 2 lagu yang kita punya. Kita juga di panggung, recently juga apalagi kita sering berkolaborasi di panggung baik di TV maupun di on air. Orang-orang pun juga senang nonton kolaborasi kita berdua, kita pun happy. Dan dia juga salah satu teman sekaligus rekan kerja yang memang banyak sekali membantu aku di proses aku gitu untuk bisa pede nih sekarang bisa I call myself lagi siap untuk memperkenalkan diri aku yang baru. Salah satunya Ariel dari sekaligus juga banyak membantu aku untuk ngasih pendapatnya, ngasih masukannya gitu, nyemangatin juga untuk supaya bisa terus berkarya. Unge, soal baju dong Unge. Konser kali pertamanya di luar negeri kan kemarin sempat pandemi, akhirnya siap
kuat ya, karena sebelumnya kan memang banyak sekali ujian dari sebelumnya yang didapat nih. Seperti apa sih mungkin hal yang kuat akhirnya? Aku rasa memang hidup itu kan harus kita jalanin, dan aku inginnya menjalani hidup aku secara maksimal. Tapi aku juga tidak mau menekan diri aku, pressure diri aku untuk melakukan sesuatu yang aku belum siap. Harusnya udah nyampe sini, aku gak bisa nyamain sama orang lain. Orang lain mungkin sebulan 2 bulan stage udah sampai sini, aku belum. Atau mungkin aku udah lewat duluan. Jadi buat aku perlu belajar dengerin diri aku sendiri supaya dari yang menjatuh itu bisa recover ya, bisa mencipta sebuah kekuatan baru yang ada dalam diri aku. Ya, masuk ke segala aspek di kehidupan, karena aku setiap kali bekerja semuanya about my feelings gitu kan. Jadi that's why aku sekarang berani bikin konser, karena aku merasa proses yang aku lalui sudah banyak, pelajaran yang aku dapatkan juga sudah banyak, dan aku juga bisa melihat diri aku juga bisa kok terus jalan, berkembang tuh bisa. Nggak berarti something happen in your life terus lo berhenti gitu, dan nggak berarti juga umur bertambah terus lo berhenti gitu. Jadi selalu ada kesan kebahagiaan baru yang bisa kita ciptakan. Salah satunya buat aku adalah untuk bisa menggali potensi diri aku lebih lagi. Yang baru ini adalah bentuk sebuah konser yang ada di Singapura, which is adalah my first international concert. Ini kan challenge baru lagi, dan aku senang sekali men-challenge diri aku supaya aku juga berkembang terus. Enggak, ceritain baju. Jadi nanti mau pakai baju dari mana aja, desainer lokal atau luar sama modelnya. Baju Bocorin dong dikit. kalau buat aku kalau buat aku sebenarnya every designer is talented. Mau dari Indonesia, mau dari luar negeri, semuanya juga talented. Buat aku yang penting aku bekerja sama dengan desainer bisa saling mensupport, mengeluarkan karakter si BCL ini yang nanti akan ditonton orang di panggung. Itu yang paling penting. Jadi aku rasa di desainer Indonesia maupun dari luar, aku nggak bisa sebut sekarang siapakah yang desainer, tapi yang pasti itu akan di custom made untuk kebutuhan Khusus berarti ya, performance-nya. custom Karena khusus kan, ya. seperti yang tadi mungkin dari HG juga sudah jelasin, ini kan kayak journey ya, si konser aku kan selalu my concept is all about that, about journey, storytelling. Jadi kan tentunya si baju ini disesuaikan dengan kebutuhan lagu dan musik yang ada juga. Akhirnya semuanya berkolaborasi termasuk desainer. Tentunya kita misalnya lagu Delet butuh baju yang kayak kelihatannya seperti ini. Lagu dance itu butuh baju yang bisa lebih bergerak. Gitu kan, semuanya tuh kan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Termasuk aksesoris juga ya. Oh iya, aksesoris, looknya juga. Kalian tahu sendiri aku suka ntar ya kayak di sini rambut pendek, di sini udah rambut panjang gitu kan emang. Ntar warnanya berbeda, itu aku menikmati momen itu gitu, untuk mengganti-ganti look itu aku menikmati. Jadi fashion tentunya akan jadi sesuatu yang aku ingin persembahkan. Tapi menurut aku apapun siapapun desainernya, apapun fashionnya, apapun looknya, itu harus bisa menggambarkan karakter si penyanyi. Sebentar lagi dalam 1 menit. Akan ada aransemen baru kan? Gimana kan sama ini ngobrol sama Noah. Oke, sebentar. Satu pertanyaan terakhir ya. Anakku very Sampai ketemu di asumsi. supportive, dia sangat excited. Dia juga pengennya ada di sana untuk nonton, dan dia senang banget ngelihat maminya balik lagi ke panggung doing what she loves to do. Kalau nanti ada penampilan spesial nih kalungnya seperti Noah naik ke itu apa? Noah mana? Noah Ben? Adanya Ariel Noah, ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gitu, aku nggak bisa share karena menurut aku baik aku dan Noah dua-duanya kan melewati sebuah proses. Jadi apapun yang aku mau, misalnya Noah begini, itu aku mesti lihat dulu kira-kira dia seperti apa. Tapi kalau di sini sih aku rasa enggak ya. Kayaknya dari segala sesuatunya aku ini, maksudnya gini, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu sebagai penyanyi, sebagai si BCL-nya. Bukan diri aku as a mother, bukan diri aku as mungkin istri atau apapun itu ya. Jadi masih memperkenalkan aku dalam karirku gitu. Jadi aku rasa di sana aku inginnya Noah hanya bisa menyaksikan maminya, menikmati performance maminya, dan ngelihat kalau mami bisa bangkit seperti ini, bisa balik lagi ngelakuin yang dia suka dan bisa happy, dan dia bisa ngelihat gitu, dan itu akan jadi sesuatu yang akan jadi memori buat dia untuk perkembangannya dia nanti, karena dia kan 11 years old gitu kan melewati ini. Jadi aku sih pengennya itu sih, I want to be an example buat anak. Kalau ayo kita jalan sama-sama nih. Untuk kolaborasinya ada berapa lagu dan gimana sih cara bangun chemistry dengan Alvin dan Ariel. Oke, bangun chemistry nanti di panggung kali ya. Kalau chemistry ya kita sudah punya chemistry, itu mungkin poinnya ya. Kenapa mereka berdua? Karena chemistry-nya sudah ada. Aku dengan Alvin berbulan-bulan kita sama-sama berusaha melakukan mencapai sebuah goal nih sama-sama.
tuh chemistry-nya udah ada. Walaupun generasi gap umur mungkin cukup jauh ya, Gen Z dan generasi yang lebih tua gitu kan. Tapi aku punya chemistry dengan Alvin, dan Alvin tuh bisa nge-rap, bisa nge-dance gitu ya, bisa nyanyi. Jadi menurut aku dia whole package yang aku bisa bereksplorasi nanti dalam kolaborasinya itu mau bikin apa gitu. Kalau sama Ariel ya kita temenan udah. Berita selanjutnya datang dari Kalina Oktarani, merasa kesepian hingga rindu kumpul keluarga. Kalina Oktarani menceritakan bagaimana dirinya merasa kesepian dan rindu masa-masa kumpul keluarga lengkap bersama dengan sang ibunda Erlan Wardania. Kalina menceritakan bahwa biasanya setiap lebaran dirinya dan keluarga serta sang ibu mengadakan kumpul keluarga. Dirinya juga mengatakan bahwa momen kumpul keluarga menjadi salah satu momen yang dirindukan oleh dirinya saat ini. Karena lebaran tahun ini merupakan lebaran pertamanya tanpa kehadiran sang ibu di sampingnya. Memakan masakan sang ibu di momen-momen penting juga menjadi salah satu hal yang masih terus diingat oleh Kalina. Bahkan kini Kalina mencoba lebih mendekatkan dirinya kepada keluarga besar untuk terus melanjutkan tradisi kumpul keluarga yang sering dilakukan semenjak sang ibu masih ada. Berikut wawancara dengan Kalina. Datang sepupu, datang ke sini, bantu penasehat juga untuk pikiran, untuk apa segala macamnya. Karena jujur saya juga bukannya orang yang mengerti banyak tentang seperti ini kan, pengajian dan sebagainya. Karena baru pertama kali mengadakan seperti ini yang langsung gitu, karena kan orang tua langsung kan. Biasanya kan cuma datang karena saudara yang meninggal atau saudara yang tidak kenapa. Kita juga terima kasih untuk keluarga saya semuanya yang dari pihak ibu, ya ibu saya yang membantu saya. Jadi niatnya untuk apa sih Kak? Kan pengajian itu biasanya menghantarkan doa-doa. Yang diniatin dari pengajian ini untuk almarhumah mama itu seperti apa? Ya diniatin untuk data tolong bilang diem. Ya diniatkan ya pasti untuk apa? Mendoakan almarhumah di sana ya, semoga dengan diadakannya pengajian 100 hari mama ini doa dari kita semua sampai ke beliau. Karena perjalanan 100 hari mama nih, gimana yang dirasakan kehilangan mama? Biasanya apa dalam artian punya kenangan yang gak bisa dilupakan selama perjalanan 100 hari ditinggal mama? Yang pasti kangen lah. Kalau dibilang gak kangen bohong, walaupun dengan apa berjalannya waktu saat waktu ibundaku ibu masih hidup, mama masih hidup tuh ada selisih paham sebenarnya, biasa ibu sama anak gitu. Tapi yang pasti biasanya kalau lebaran kita tuh ngumpul di sini ya, kita ngumpul sini karena nenek aku tuh yang dituakan gitu. Jadi nenek aku tuh yang dituakan di nomor 1, nomor 2 ibunya dari cucum, nenek cucum, jadi adik kakak gitu. Nenek aku tuh adik kakak yang pertama dari nenek aku, kedua dari neneknya cucum. Nah kalau lebaran tuh biasanya ngumpul di sini dulu gitu, ngumpul di sini. Nah terus itu pas nenek aku meninggal, dari keluarga masing-masing datang ke sini karena ada mama yang dituakan juga. Cuma setelah mama meninggal kemarin akhirnya kita ya jadi kayak sendiri gitu ya Ci, yang itu ya kalau dari Cici itu ngumpul dengan keluarganya gitu. Tapi kalau aku ngerasa ada kehilangan di mana momen yang pas lagi lebaran sih terutama gitu. Apalagi kayak lebaran kemarin juga nggak ada mama, dan sekarang kita mau menyambut lebaran Idul Adha ya. Biasanya mama tuh kalau dari pihak keluarga adiknya nenek aku tuh biasanya kumpulnya di rumah, ada salah satu keluarga kita panggil Lupit, kita makan rame-rame. Kalau dari aku, mama tuh bisa masakin kayak ada sayur terubuk, tapi itu yang aku kangenin. Tapi sekarang kayaknya ya udah nggak ada lagi yang masakin kayak gitu-gitu. Akhirnya kita aja, sampai tadi aku udah ngobrol gitu, pertama kita kumpul keluarga bareng aja, kita pergi, kita kumpul bareng, masih ada cuti keluarga gitulah yang kerja buat kalau misalkan bisa cuti atau misalkan bisa kita cari waktu bisa kumpul. Baru tadi kita omongin gitu, karena maksudnya gini, jadi biar ada kita kumpul lagi lah, walaupun mungkin bukan sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi paling nggak dalam 1 tahun tuh ada berapa kali kita ketemu ya, tadi juga udah ngomongin. Berarti memang momen kumpul sama keluarga tuh memang jarang ya, Kalina, dalam arti ketika memang ada mama
akhirnya baru kerasa gitu. Sebenarnya sih dibilang jarang itu karena sebelumnya kan ada komunikasi aja ya. Jadi akhirnya yang sekarang kemarin akhirnya tuh kita tuh sempat diskusi, bukan berarti ngomong tentang kejelekan atau apa gitu, tapi kita ada diskusi bahwa ternyata memang ada miskomunikasi. Terinta, maaf ini lagi wawancara, bentar teh, jangan berisik bentar. Akhirnya kita di sini ternyata memang ada miskomunikasi, akhirnya kita perbaiki di para anak-anaknya, akhirnya memperbaiki semuanya, yang akhirnya kita mengatur semua supaya nanti lebih sering lagi ketemu dibandingkan sebelumnya. Walaupun kita juga belum tahu sih berapa bulan sekali atau kapannya, cuma memang aku bilang nanti bulan depannya insya Allah kalau misalkan pas memang schedule aku lagi padat, aku pengen. Artinya kepergian mama justru membawa dampak positif gitu ya? Sebenarnya sih gini, sebelum mama pergi juga sebenarnya kita tuh nggak ada masalah yang pelik banget ya, cuma maaf banget sekali bukan saya membuka lembaran yang kemarin ya gitu, buka luka lama, tapi memang di situ ada provokator yang memang menginginkan perpecahan gitu. Berita selanjutnya datang dari artis Nirina Zubir berusaha bertahan untuk kawal kasus penggelapan aset tanah. Nirina Zubir kembali hadir di sidang kasus penggelapan aset tanah milik almarhumah ibunya yang dilakukan asisten rumah tangganya Riri Hasmita. Agenda sidang kali ini yaitu mendengarkan keterangan saksi yang merupakan pegawai yang bekerja di kantor notaris yang dinaungi Ina Rosaina. Pemain film Keluarga Cemara ini mengungkapkan bahwa dirinya akan terus mengawal kasus penggelapan aset tanah milik ibunya. Meski diakui oleh Nirina Zubir bahwa dirinya selalu merasa lelah mengurus kasus ini. Bahkan Nirina Zubir mengaku dirinya ingin kembali menjalani hidup seperti biasa dan tanpa adanya kasus. Kendati demikian, Nirina Zubir harus terus mempertahankan aset milik sang ibunda. Berikut wawancara dengan Nirina Zubir. Cuman saya nggak tahu. Tapi akhirnya kesimpulannya adalah minggu depan kita akan menjalankan sidang lagi dan akan dihadirkannya adalah saksi mahkota dan saksi ahli. Dan saksi ahli gitu. Jadi untuk urusan notariatnya dan juga untuk urusan TPPU-nya gitu loh, aliran dana yang kemana-mananya gitu. Jadi ya udah kita lihat saja gitu. Mudah-mudahan sih harapannya adalah setelah ini berjalan kedepannya lebih lancar lagi dan mudah-mudahan lebih cepat dieksekusi gitu, karena sebenarnya secara keterangan dari kemarin tuh keterangannya lumayan memberatkan semua ya gitu, bener-bener ada pengakuan bahwa ini ada kesalahan dari proses, terus tadi sendiri kan dibilangin kan, saksinya aja udah bilang bahwa kalau misalnya mau menandatangani surat itu orang-orang harus datang. Sementara jelas-jelas ini dari kemarin kesaksiannya bahwa nggak ada, ibunya katanya sakit, terus yang atas nama aku aja aku nggak pernah datang untuk tanda tangan gitu. Jadi ya udahlah, kalau memang besok kita saksi ahli, saksi mahkota, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lebih cepat lagi dan kita bisa cepat-cepat tahu keputusannya. Nirina, dari saksi sekian kali ini cukup memberatkan buat Nirina nggak sih kesaksian mereka? Cukup memberatkan buat waktu saya sih, tapi kalau untuk kesaksian sih kayaknya nggak ada sih. Karena kan maksudnya mau apa yang memberatkan kami? Kami ada juga nggak, maksudnya kami masih ada aja tidak pernah merasa menandatangani surat-surat itu. Dan secara hak apa orang lain memiliki tanah ibu saya, kecuali gitu dibilangin ada surat waris warisan atau apa, ya ini aja nggak ada gitu. Jadi apa yang memberatkan? Emang jelas-jelas ini adalah tanah ibu kami, tanah kami ahli waris, tapi terus kemudian dengan saya anaknya diubah dengan ya udah dengan freelance yang merajalela gitu. Jadi ya all I can say is hati-hati buat semuanya, dicek aja berkala suratnya, itu aja sih. Berarti sidang selanjutnya di minggu pegel ya. Sidangnya minggu depan lagi, hari Selasa lagi, tanggal 12 Juli ini.
mari kita dengarkan minggu depan ini saksi ahli sama saksi mahkota nih lumayan nih, karena kan saya juga pengen tahu nih ada maksudnya terkena TPPU atau enggak, karena TPPU ini berat hukumannya, sanksinya juga besar gitu kan, gitu untuk para notaris juga besar juga gitu nanti efeknya. Dan satu lagi tadi TPPU sama notariat, kita mau dengar ada kesalahankah prosedur dari mereka yang menjalankan perubahan surat-surat atas nama ibuku, atas nama Nirina juga dan kakak-kakak Nirina gitu. Mari kita dengarkan minggu depan. Sabar. Tapi terus mengawal nih Mbak Nirina ya? Terus mengawal persidangan ini. Insya Allah sebisa mungkin lah, ini haknya orang tua saya. Jadi sekarang tuh udah bukan masalah hak apa kami apa segala macam, bukan. Ini dari awal sampai sekarang adalah ini hak orang tua saya yang akan kami perjuangkan, kami kakak beradik perjuangkan, dan ingin melihat keberhasilan dan juga melihat keadilan berpihak kepada yang benar. Terlihat hampir tidak pernah absen nih Mbak Nirina dalam persidangan ini. Gimana? Memang tidak mau kelewatan sama sekali. Karena pengen menjadi sebisa mungkin gitu ya, maksudnya sebisa mungkin mendengar langsung gitu. Jadi kayak tadi kan seneng gitu kan ngelihat bahwa mereka dari notaris dari kantornya oknum notaris Ina Rosaina gitu kan, katanya kalau memang ada pertandatanganan ya harus datang ke kantor. Itu kan buat saya melegakan ya, berarti kan kamu harusnya didatangkan, tapi ternyata nyatanya tidak gitu kan. Ya udah, jadi setiap minggu mendengarkan langsung, bahkan juga ngerekam. Ini kayaknya handphone sebentar lagi meledus deh. Karena ngerekam terus kerjanya, karena kan pengen dengar langsung, dan nanti ini lumayan pegangan buat kita ke depan juga kan gitu. Berarti sama sekali tidak mau mengasih celah ke pihak sana? No, kita harus kawal terus. Karena tapi pernah nggak sih merasa capek gitu? Setiap saat, setiap mau datang ke persidangan tuh kayak, aduh, Nah udah selalu bilang kan gitu, Nah pengen kembali ke hidup normal di mana Nah nggak melulu menunggu hari Selasa. Sekarang hari Selasa, Nah pikirannya udah Selasa depan lagi. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah lewat buat Nah gitu loh. Tapi kan kembali lagi di sini ya kita berjuang ya untuk hak orang tua kami gitu, dan sampai terakhir itu Bapak Nah aja yang sampai ujung umurnya juga ngomong gitu, bener-bener yang ayo kalian bantuin itu mama kamu. Padahal waktu pada saat itu bapak saya sendiri juga lagi sakit gitu, sampai akhirnya meninggal dunia gitu. Jadi ini personal, ini sesuatu yang kami sekeluarga harus pegang teguh dan kami jalankan. Ayo kita jalankan gitu. Dan kalau dibilangin capek apa enggak, itu mah dikesampingkan aja. Yang penting saya akan baru bisa napas lega kalau udah ketok palu dan berpihak kepada yang benar adalah kami yang korban. Yang jelas-jelas ditipu, dirampas haknya oleh orang-orang yang mengetahui hukum. Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik tanah air Yuni Syara, sulit lupakan Bob Tutupoli. Yuni Syara mengatakan saat pertemuan dengan Bob Tutupoli, dirinya terakhir bertemu kurang lebih 2 bulan yang lalu dengan Bob Tutupoli. Saat dirinya bertemu dengan Bob Tutupoli dan bercerita hingga bernyanyi, Om Bob masih ingat dengan detail semua ingatan dahulunya. Ada beberapa lagu Bob Tutupoli yang dinyanyikan dan dipopulerkan kembali oleh Yuni Syara. Kemudian Yuni Syara mengatakan adanya kebahagiaan saat sering bernyanyi bersama di sebuah acara. Dirinya menjelaskan bahwa lagu yang dinyanyikan kembali dari karya Bob Tutupoli yang berjudul Mengapa Tiada Maaf itu adalah suatu karya yang paling berkesan bagi Yuni Syara. Yuni Syara menjelaskan kenangan dan pesan yang paling berkesan adalah jangan telat saat ada pekerjaan. Menurutnya, Bob Tutupoli adalah orang yang sangat menghargai waktu, seperti akan datang sebelum waktu yang dijanjikan. Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Bob Tutupoli meninggal dunia pada kemarin Selasa 5 Juli 2022. Menurut Yuni Syara, Bob Tutupoli adalah seorang mentor, senior, dan beliau tidak suka menyuruh apapun. Pesan paling pentingnya adalah jangan dengar apa kata orang dan enjoy your life.
Dua pesan itu adalah paling sering diucapkan setiap saat. Karya yang paling disukai dari seorang Yudhistira adalah Mengapa Tiada Maaf, Widuri, Kerinduan, dan lagu lainnya. Berikut wawancara dengan Yuni Sara. Sepertinya Bunda juga sangat dekat dengan Om Bob. Sampai 2 bulan yang lalu karena waktu lebaran kan sempat ada hoax ya. Jadi begitu sampai Jakarta saya itu usianya memang tapi sebelumnya dari show kita cerita ngobrol ini nyanyi semuanya ingat dengan detail. Jadi itu yang saya terakhir dengar sih aku tidak happy kalau sekarang ngobrol seperti ini mungkin sudah melantas mungkin lagi dan diberikan kesempatan yang baik. Kalau ditanya bagaimana kerekatan saya ada Mengapa Tiada Maaf, ada Kerinduan, ada Tiara yang itu lagu yang yang lagunya Bob Marley yang saya populerkan kembali. Jadi kami juga sering menyanyi dua video di acara-acara. Tanggal 15 itu jadi terakhir saya jenguk setelah dengar hoax saya sampai saya silaturahmi saya nggak pengen ke Pancel tapi nggak sih ke Pancel itu ya sampai saya nggak bisa nemuin gitu ya saya ketemu momen pertemuan tadi waktu itu seperti apa sih Bun? Ya komennya ya gimana pas lihat itu kondisinya masih dia segar sehat masih bercanda masih ingat semuanya dengan detail dia cerita ini itu yang zaman dulu terus kalau masih nyanyi lagi karya Bunda ini ngomongin soal Bob karyanya selalu diingat bahkan Bunda menyanyikan lagu-lagu Bunda akan pernah bagaimanapun juga itu saat saya rekaman saya memang nyanyi lagu Daur Ulang tapi lagu Daur Ulang saya yang paling meledak itu lagu yang dinyanyikan Om Bob Marley Mengapa Tiada Maaf pencapaian salah satu pencapaian prestasi saya nyanyi lagu yang disukai enggak orang yang seusia itu aja gitu. Dan itu sampai sekarang saya nggak berhenti nyanyi karena mungkin orang kenal saya dan Momen sangat berkesan dengan Om Bob apa sih? Kalau kita ngomong sampai tahu pokoknya Om Bob biasanya datangnya lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Misalnya kita latihan dan segini gitu gue nyanyi baju pasti kalau makanya saya lihat senior saya dia seniornya saya jadi kalau nyanyi sama senior yang lain aja mereka sangat disiplin dan on time makanya no wonder lah ya penyanyi senior itu masih ada di deretan itu karena mereka semua sangat disiplin dan mereka tuh selalu menggor nggak nunggu enggak mungkin sosok Bob juga sebagai idola atau sosoknya dia seperti apa ya mentor senior dia nggak pernah nyuruh kita ini itu yang selalu ditekankan mungkin nggak usah dengerin apa kata orang enjoy your life itu dia setiap saat dia selalu ngomong gitu terus ada nih kalau kita ngomong bicara nadanya nggak boleh terlalu rendah jadi kalau kita ngomong gini katanya kalau bicara jangan pakai nada rendah karena nggak akan dengar orang jadi ininya itu juga salah satu hal yang terus saya ingat Karya Buyu yang paling disukai? Bunda apa yang disukai? Mengapa Tiada Maaf itu pasti Widuri terus emang Indah Pulang terus Kerinduan jadi banyak sekali lagu-lagunya Bob Marley yang saya nyanyikan lagi Maaf ya Kak. Berita selanjutnya,
Ruth Sahanaya dan Jeffrey Waworuntu menganggap Bob Tutupoli sebagai Harry Belafonte-nya Indonesia. Penyanyi legendaris Indonesia Bob Tutupoli meninggal dunia pada Selasa 5 Juli 2022 kemarin. Saat ini jenazah Bob Tutupoli disemayamkan di rumah duka di Rumah Sakit Siloam Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan. Sejumlah artis, penyanyi, dan selebritis mendatangi rumah duka untuk mengucapkan duka cita. Di antara penyanyi yang datang ke rumah duka adalah Ruth Sahanaya dan suaminya Jeffrey Waworuntu. Mereka menganggap Bob Tutupoli sebagai Harry Belafonte-nya Indonesia. Ruth Sahanaya berujar bahwa dirinya mengetahui penyakit dari Bob Tutupoli adalah adanya beberapa komplikasi dan sempat terkena stroke ringan. Tetapi walaupun sakit, Bob Tutupoli tetap semangat dalam bernyanyi. Ruth Sahanaya mengingat ketika Bob Tutupoli sering menelpon dirinya untuk menanyakan kabar dari keluarga serta hanya untuk sekedar mengatakan halo. Terakhir bertemu adalah sebelum adanya pandemi COVID-19 dan kondisinya masih sangat sehat. Sementara itu, Jeffrey Waworuntu mengatakan bahwa Bob Tutupoli adalah seorang legenda musik Indonesia. Dirinya bisa merasakan bahwa karir cemerlang Bob Tutupoli dimulai saat menjadi seorang penyanyi biasa, kemudian hijrah ke Amerika Serikat dan kembali lagi ke tanah kelahirannya. Ia merasakan bahwa Bob Tutupoli sebagai seorang pembawa acara sangat luar biasa dan mempunyai gayanya tersendiri. Berikut wawancara dengan Ruth Sahanaya dan suami. Karya beliau seperti apa nih Mbak Uti? Sama Om Jeff sendiri melihatnya nih. Karyanya Ya, dia ada seorang legenda musik ya. karena memang kebetulan juga kita ada grup teman-teman semua juga gitu ya, dikabarin bahwa Om Bob pas jam 12 katanya berpulang. Kita kaget lah pastinya juga gitu. Walaupun kita sudah mengikuti beberapa bulan terakhir, bahkan setahun terakhir, perkembangan dari kesehatannya Om Bob, tapi tetap aja ya ketika waktunya datang pasti kita kaget lah dan sedih, kehilangan banget, pasti itu sudah pasti. Sakit beliau apa sih sepanjang Mbak Uti yang ngikutin Om Bob? Yang aku tahu sih ya, memang udah ada beberapa komplikasi kayaknya ya, dan sempat terkena stroke ringan gitu ya. Suka datang untuk ketemu Om Bob, lihat nyanyi itu, semua penyanyi datang, oh dia ikut. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.